Penyebab Bung Toel lemas, setelah timnas Indonesia taklukkan Vietnam di Hanoi. Taklukan Vietnam di kandang, pesan Bapak Presiden buat terharu. Menghitung peluang Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Momen Hernando Ari duduk di kotak penalti menuai respon warga Vietnam. Berhasil kalahkan Vietnam di kandang, ini nasib kontrak Shin Tae-yong. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Penyebab Bung Toel lemas, setelah Timnas Indonesia taklukkan Vietnam di Hanoi. Bung Toel, seorang komentator sepak bola, ikut dalam acara live reaction Vietnam versus Indonesia pada 26 Maret 2024. Meskipun Indonesia unggul 3-0 atas Vietnam, Bung Toel tidak melakukan selebrasi seperti yang dilakukan oleh orang lain dalam acara tersebut. Bung Toel menyatakan bahwa sebagai komentator, dia harus tetap netral, meskipun terkadang menjadi sulit untuk menahan emosi. Dalam beberapa situasi, kita harus berperan sebagai penggemar, sementara dalam peran lainnya sebagai komentator, kita harus tetap netral. Itulah bagian dari tugas kami yang harus dipahami, tulis Bung Toel. Reaksi tenang Bung Toel memicu berbagai tanggapan di media sosial. Banyak netizen berspekulasi bahwa Bung Toel tidak senang dengan kemenangan Indonesia. Sebagai contoh, akun Indo Supporter menulis, kalau tidak suka, lebih baik bilang terus terang. Tidak perlu menyembunyikan perasaan di balik profesi sebagai komentator. Tunjukkan satupun komentator Indonesia yang tetap diam saat timnas Indonesia bermain. Netizen lain menambahkan, sebagai wasit, Anda harus netral, tapi rasanya aneh melihat Anda menahan diri dari mengakui kemajuan timnas Indonesia, dan saya setuju jika Anda mengatakan bahwa sebagai komentator, Anda harus netral. Namun, yang menggelikan adalah ketika Anda tetap netral, atau seolah tidak menerima kemenangan negara Anda sendiri, Indonesia. Sebelumnya, dalam postingannya, Bung Toel telah memprediksi bahwa timnas Indonesia akan menang tipis 2-1. Namun, pada kenyataannya, tim asuhan Shin Tae-yong berhasil menang dengan meyakinkan, mencetak 3 gol tanpa balas atas Vietnam. Taklukan Vietnam di kandang, pesan Bapak Presiden buat terharu. Presiden Joko Widodo mengungkapkan kegembiraan dan penghargaannya atas kemenangan gemilang tim nasional sepak bola Indonesia dengan skor 3-0 melawan Vietnam di Stadion Mai Dinh, Hanoi, Vietnam. Menurut Presiden, kemenangan ini diharapkan dapat meningkatkan peringkat FIFA Tim Nasional Indonesia. Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Timnas Vietnam dalam pertandingan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia Grup F. Saya yakin semua orang merasa senang, bagaimana kita bisa memenangkan pertandingan di kandang lawan, di Mai Dinh Vietnam, dengan skor telak 3-0 yang tak terbalas, ujar Presiden Jokowi saat memberikan keterangan di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah. Kemenangan ini juga mencerminkan peningkatan secara bertahap dan berkelanjutan dalam struktur sepak bola nasional. Akan ada langkah demi langkah, akan ada terus perbaikan di timnas kita, baik di level U20 maupun U23. Semuanya akan terus diperbaiki oleh PSSI yang dipimpin oleh Pak Erick Thohir, tambahnya. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyaksikan pertandingan bersama beberapa menteri dan stafnya di hotel tempatnya menginap di Kota Palu, Sulawesi Tengah, pada malam Selasa, 26 Maret. Kemenangan ini membuat Indonesia berada di posisi kedua sementara dalam klasemen Grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Kemenangan ini juga membuka harapan baru untuk perkembangan sepak bola Indonesia di tingkat internasional. Dalam pertandingan kemarin, Jai Itzes, Ragnar Oratmangoen, dan Ramadan Sananta menjadi pencetak gol yang mengantarkan kemenangan sejarah bagi Indonesia. Ini merupakan kemenangan pertama timnas Indonesia di Vietnam dalam 2 dekade sejak Piala Tiger 2004.
menghitung peluang Indonesia lolos ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Timnas Indonesia semakin dekat menuju babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia setelah meraih kemenangan 3-0 atas Vietnam. Dengan hasil tersebut, Timnas Indonesia mengokohkan posisi kedua dalam klasemen sementara grup F dengan total 7 poin dari 4 pertandingan. 2 pertandingan tersisa sebelum fase kedua kualifikasi berakhir, memberikan peluang besar bagi Indonesia untuk melaju ke babak selanjutnya. Pada pertandingan kelima, Timnas Indonesia akan menghadapi Irak di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, pada 6 Juni mendatang. 5 hari berikutnya, mereka akan berhadapan dengan Filipina di tempat yang sama. Irak telah memastikan satu tempat lolos ke babak ketiga setelah mengalahkan Filipina dengan skor telak 5-0 pada pertandingan sebelumnya. Syarat bagi Indonesia untuk melangkah ke babak ketiga adalah dengan meraih 3 poin dari 2 pertandingan tersisa. Dengan skenario tersebut, Indonesia akan mencapai total 10 poin. Bahkan jika Vietnam menang di 2 pertandingan sisanya, mereka hanya akan mengumpulkan 9 poin dan tidak akan lolos. Indonesia bisa memastikan lolos di pertandingan kelima dengan mengalahkan Irak, tanpa memperdulikan hasil pertandingan Vietnam melawan Filipina. Alternatifnya, Indonesia juga bisa lolos dengan bermain imbang melawan Irak, asalkan Vietnam tidak menang di pertandingan lainnya melawan Filipina. Dalam kedua skenario tersebut, koleksi 8 poin oleh Vietnam tidak akan cukup untuk melampaui Indonesia, yang hanya memiliki 1 pertandingan tersisa dengan potensi 4 poin. Momen Hernando Ari duduk di kotak penalti menuai respon warga Vietnam. Aksi santai kiper Timnas Indonesia, Hernando Ari Sutaryadi, di kotak penalti telah menjadi viral di kalangan warganet Vietnam sejak Selasa, 26 Maret 2024. Dalam unggahan akun Facebook THO247VN, Hernando terlihat sedang duduk di lapangan sambil memperbaiki tali sepatu dan kaos kaki. Sementara itu, rekan-rekannya sedang aktif menyerang pertahanan Vietnam. Nampaknya kiper Indonesia betah duduk santai. Pekerjaan mudah, gaji tinggi menjadi kiper Timnas Indonesia, tulis narasi dalam unggahan tersebut, seperti yang dilaporkan pada Rabu, 27 Maret 2024. Momen ketika Hernando duduk di kotak penalti itu direkam selama pertandingan antara Vietnam versus Indonesia dalam lanjutan grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia di Mai Dinh National Stadium, Hanoi, pada Selasa malam, 26 Maret 2024. Hingga Rabu, 27 Maret 2024 siang, video tersebut telah mendapat ratusan komentar dari warganet Vietnam. Jika saya ada di sana, mungkin saya akan menawarinya sepiring kacang dan bir, komentar salah seorang warganet. Berikan dia kopi dan rokok, bro, tambah yang lain. Ini adalah penghinaan langsung terhadap fans Vietnam, timpal warganet lainnya. Berhasil kalahkan Vietnam di kandang, ini nasib kontrak Shin Tae-yong. Prestasi pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, mulai menarik perhatian dengan pencapaiannya yang luar biasa. Setelah membawa Timnas Indonesia mencatat sejarah dengan lolos ke 16 besar Piala Asia, Shin Tae-yong kini berhasil mematahkan rekor 19 tahun tanpa kemenangan di kandang Vietnam. Tidak hanya itu, 2 kemenangan beruntun melawan Vietnam meningkatkan peluang Timnas Indonesia untuk maju ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Dengan total 7 poin, Indonesia saat ini berada di peringkat kedua dalam grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Prestasi gemilang Timnas Indonesia tidak terlepas dari peran besar Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea Selatan itu menceritakan perjuangannya sejak bergabung dengan Timnas Indonesia pada akhir 2019, terutama di tengah tantangan pandemi COVID-19. Namun, Shin Tae-yong mengaku bingung dengan penurunan kualitas Timnas Vietnam. Meskipun demikian, ia tetap menghargai performa kompetitif lawannya. Saat ini, Timnas Indonesia akan menghadapi Irak dan Filipina di 2 pertandingan sisa di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta, pada tanggal 6 Juni dan 11 Juni 2024. Meski kontrak Shin Tae-yong telah berakhir pada Desember 2023,
Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memperpanjang kontraknya hingga Juni 2024 karena berbagai agenda penting. Erick Thohir menetapkan target bagi Shin Tae-yong, antara lain melaju ke 16 besar Piala Asia 2024, 8 besar Piala Asia U23 2024, dan babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2024 zona Asia. Dengan capaian memasuki babak 16 besar Piala Asia, Shin Tae-yong telah mencapai target pertamanya. Kini, fokusnya adalah pada Piala Asia U23 yang akan berlangsung di Qatar pada April-Mei 2024. Timnas Indonesia berada dalam grup yang kuat bersama Qatar, Australia, dan Yordania. Peluang untuk mencapai target ketiga sangat besar, mengingat Indonesia saat ini berada di peringkat kedua dengan 7 poin. Dua kemenangan di dua laga tersisa dapat membawa timnas Indonesia menuju babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia.